di bulan Ramadan ini itu tuh jadi prime time orang untuk ajang pamer spiritual. Kalau kita mau meneropong lebih dalam ke hatinya, sangat sulit memang. Apakah itu bisa sebagai bentuk latihan untuk resilience? Bisa banget. Beda dengan lelah psikologis ya. Karena lelah psikologis itu bebannya nggak kelihatan gitu. Ada yang takut ke psikolog karena mahal katanya setiap jam-jaman. Ada pertanyaan begini katanya, aku pernah ngeliat di TikTok bahwa katanya ngapain ke psikolog, kayak buka aib sendiri. Kalau misalkan kegiatan-kegiatan ibadah tadi itu justru membuat seseorang kelelahan gitu kan, secara emosional ataupun merasa itu menjadi tekanan, apa yang harus dievaluasi? Assalamualaikum. Kembali lagi ke healing sebelum maghrib. Aku tuh dari episode 1 kayaknya belum pernah memperkenalkan diri. Lesi, geng. Nama aku Lesi. Aku di sini nggak sebagai host. Sekali lagi aku disclaimer, aku di sini nggak sebagai host. Aku mewakili kalian. Aku merepresentasikan kalian. Kondisi. Iya. Bawah sadar. Itu bentuknya begini gitu kayaknya. Iya, mungkin di luar sana ada yang lebih gila dari aku kan, nggak tahu aja gitu. Jadi ya at least aku ada tengah-tengahnya aja gitu. Semoga. So kali ini guys, tapi aku ingetin dulu sebelum kita mulai podcast kali ini, aku ingetin kalian di rumah dimanapun berada yang nonton podcast ini, kalian boleh bercerita, boleh kirim keluh kesahnya, boleh konseling, boleh apapun itu yang ingin kalian utarakan ke psikolog, tapi kalian nggak kesampaian untuk datang atau untuk menanyakan langsung sama psikolog. Nah, kalian boleh DM di Instagram ataupun di TikTok di @tiarahmania_official atau langsung komen di kolom komentar di YouTube ini. Nanti akan kita bacain, akan kita bahas di sini dan nggak akan kita sebut nama kalian, of course anonim. Dan tentunya semoga jawaban yang kita berikan atau yang dibahas di room ini bisa menjadi pencerahan bagi masalah kalian. Yes. Ya kan? Ya, masalah kalian bukan masalah gue. Iya, mohon maaf ya, ini padahal sebenarnya bisa jadi masalah beliaunya juga. Oke. So, episode kali ini guys, kita akan ngebahas tentang lelah secara psikologis, makna lelah di bulan puasa, kemudian juga lelah antara burnout, kemudian ibadah dan juga tuntutan sosial gitu. Yang mana kalau misalkan bulan Ramadan itu kan harusnya sih sebagai bulan yang penuh berkah, terus juga bulan yang menenangkan gitu kan. Dan tapi kan di bulan Ramadan kita tetap kerja. Kita tetap beraktivitas, ya kan, kita tetap ya mungkin olahraga of course gitu kan. Dan pasti ada kondisi kita juga capek gitu. Walaupun ada, kita nggak menganggap ibadah itu paksaan, tapi kan mau tidak mau di bulan Ramadan ada dorongan kita harus tetap beribadah, betul kan Ibu, iya kan, bahkan sampai malam gitu kan. Kalau bisa paginya dikejar lagi. Gue ngomong kayak orang bener gak sih? Emang benar. So, untuk bisa mencapai standar ibadah yang bagus tadi. Aduh, Masya Allah. Subhanallah. Kan kita nggak mau biar terlihat itu pencitraan doang, ya kan? Jangan. Gitu. Jadi ketika kita beraktivitas tadi tetap bekerja tapi dalam kondisi puasa dan lain sebagainya, tapi dalam kerjaan banyak tuntutan, banyak tekanan dan lain sebagainya, dan mungkin bisa mengakibatkan burnout gitu kan. Jadi apa perbedaan antara lelah fisik dan memang lelah secara tadi burnout psikologis tadi? Ya kan, kalau di masa-masa bulan Ramadan di mana kewajiban berpuasa itu ada, kita kan memang tubuh itu tiba-tiba berbeda nih ritmenya dibanding sebelumnya. Iya. Ya kalau biasanya kita makan biasalah pagi sarapan, siang makan siang, malam makan malam, ada cemilan-cemilan di waktu-waktu setelah waktu itu. Di bulan Ramadan
energi kita berkurang karena asupannya memang dibatasin, kan gitu. Itu satu. Tapi tadi yang dibilang Lesi kan bener tuh, aktivitas tetap jalan. Ya toh, gimana pun pekerjaan nggak bisa dihentikan begitu aja. Emang nanti ada libur, tapi kan tetap ada hari-hari kerjanya gitu. Jadi energi dibatasin, pekerjaan tetap ada, tetap on, aktivitas sosial kita tetap jalan, kita tetap main sama temen, hangout dan sebagainya. Maka kemudian lelah fisik itu ya wajar, karena energi yang dicadangkan harusnya untuk mendukung aktivitas-aktivitas tadi berkurang. Beda dengan lelah psikologis ya, karena lelah psikologis itu bebannya nggak kelihatan gitu. Iya toh, bebannya itu ada pada misalnya harapan-harapan kita. Ya tadi kata Lesi, harapannya adalah ibadah kita itu jadi baik dan sebaik-baiknya. Itu kan mau nggak mau sebenarnya membebani kita juga, kan kayak gitu. Baik itu standar yang gimana, kayak gitu. Oh ternyata baiknya adalah 1 hari 1 jus gitu. Nah, kamu aja mukanya udah langsung pucat kan? Kayaknya bukan saya banget. Itu udah beban kan? Itu beban psikologis gitu yang muncul dari harapan kita sendiri atau yang didengung-dengungkan orang lain gitu yang ada di luar sana, di luar diri kita. Jadilah itu beban psikologis karena ada tuntutan ibadah tuh yang meningkat gitu. Yang mana kita sendiri aja di hari-hari biasa, hari normal kadang-kadang salat belang beton misalnya. Puasa, kalau puasa udah niat nih, tapi setengah hari kemudian batal gitu misalnya kan? Sementara di bulan Ramadan ada tuntutan untuk meningkatkan ibadah kita. Terus kemudian tadi ibadah jadi semakin baik. Belum lagi tuntutan psikologis dari kita lagi yang dikomparasi dengan orang-orang di luar sana misalnya. Nah itu kan adalah beban psikologis. Jadi memang sangat beda ya. Yang satu itu jelas nyata terlihat karena berkaitan dengan asupan yang masuk ke dalam tubuh, energi yang berkurang, tapi aktivitas fisik tetap berjalan. Yang satu lagi adalah beban yang disebabkan oleh tuntutan dalam diri kita bisa jadi maupun tuntutan dari luar diri kita secara kasat mata gitu ya, yang berefek pada secara psikologis gitu. Jadi 2 hal itu yang tentu sangat jelas membedakan. Apakah tadi lelah secara psikologis bisa mempengaruhi ibadah atau bagaimana? Nah, lelah secara psikologis apakah bisa mempengaruhi ibadah? Ya barangkali mungkin bisa ya, karena kita bayangkan saja ibadah itu kan mengkaitkan dengan keikhlasan juga, berkaitan juga dengan aspek-aspek emosional juga, usaha kedekatan dengan Yang Maha Kuasa gitu. Kalau ada beban psikologis yang hadir ya, kemudian itu diinternalisasi negatif, bisa aja kualitas ibadahnya jadi berkurang. Yang tadinya ikhlas jadi nggak ikhlas, karena seperti rutinitas aja gitu. Tidak ada pemaknaannya, kan? Rasanya hambar begitu-begitu saja. Jadi pengaruhnya itu bisa seperti itu. Atau dampak lainnya adalah kita malah nggak jadi beribadah gitu. Ya kan? Nggak jadi, tidak melakukan tadi rutinitas ritual yang seharusnya dilakukan, diakibatkan adanya penolakan barangkali karena beban psikologis tadi. Saya nggak mau lah dibanding-bandingkan dengan adik saya yang santri gitu misalnya. Ya udah saya jadi oposisi sekalian. Bisa anak tuh seperti itu. Oposisi. Karena sama orang tuanya dibanding-bandingkan. Makanya ojo banding-banding ke itu benar itu. Tuh mama benar. Mamamu ya. Oke Lesi. Oke, di bulan Ramadan ini untuk mungkin kamu suka searching atau scrolling itu tuh jadi prime time orang untuk ajang pamer spiritual. Ya kan? Oke. Gitu. Kamu Rizal ikut kajian Hanan Ataki, ikut kajian ini, ikut kajian ini, ikut aja. Nggak ada yang di take out dari situ gitu kan. Tanggapan Mbak gimana? Jadi kalau begitu memang jadinya gini. Pertama,
kalau kita berpikir positif ya bisa saja itu kemudian kita maknai dengan upaya memotivasi kita untuk mencontoh cara-cara ibadah atau cara-cara jalan kebaikan dalam versi mereka gitu. Jadi di situ kita mengambil contohnya, mengambil hikmahnya, dan kemudian kalau itu dirasa bisa kita lakukan kan sebenarnya ada sisi baik juga gitu. Tapi bisa jadi itu kemudian jadi beban gitu loh. Itu ya beban di bulan Ramadan gitu. Ya tadi saya bilang 1 hari 1 juz, sementara 1 juz itu kan berhalaman-halaman. Ketika kemudian itu tidak mampu dilakukan, dia kemudian merasa sedih, merasa saya nggak cukup baik, saya merasa gagal gitu. Jadi dalam konteks itu kita kemudian malah mendowngrade perasaan kita sendiri, dan itu sebenarnya efeknya juga kan kurang baik juga gitu, membuat kita kemudian jadi minder atau rendah diri. Nah, lalu tekanan-tekanan sosial yang lain, di mana tuntutan untuk buka bareng misalnya, sementara kita belum tentu punya kemampuan untuk selalu buka puasa bareng-bareng gitu. Tapi kemudian hati ini rasanya kalau nggak kayak gitu, kita kayak bukan menjadi bagian dari kelompok. Nah itu kan jadi masalah sendiri gitu. Jadi konteks ini akan menimbulkan tekanan psikologis juga ya, yang kalau kita tidak kelola dengan baik malah akan menjadikan unmotivated, tidak termotivasi. Nah, yang menimbulkan banyaklah self esteem menurun karena kita jadi nggak sama mereka, atau kemudian kita sendiri melihat diri kita kurang baik seperti itu. Belum lagi kalau kita membanding-bandingkan ya, terjadi social comparison gitu. Nah, seperti itu. Jadi batasnya di mana dong antara orang yang memang komitmen spiritual sama orang yang over komitmen ya tadi show up berlebihan dan lain sebagainya. Innamal a'malu binniat kalau kata istilahnya. Apa tuh Jal? Kan semua didasari niat. Nah, which is memang niat itu nggak kelihatan gitu. Ada yang perilakunya sama tapi niatnya itu beda gitu. Jadi memang kalau kita mau meneropong lebih dalam ke hatinya sangat sulit memang kayak gitu. Tapi dalam konteks ini mari kitanya saja yang kemudian melihat diri kita, jangan sampai malah membuat diri kita menilai diri sendiri negatif atau menilai orang lain negatif, atau kemudian membuat diri kita merendahkan diri kita sendiri gitu, karena hal tersebut yang justru nggak diharapkan. Oke, jadi orang yang tadi tetap beraktivitas, tetap bekerja, terus dia juga mungkin ada satu sisi lelah tapi itu tetap bisa ditolerir, ya, tetap bisa diterima dan lain sebagainya. Apakah itu bisa sebagai bentuk latihan untuk resilience? Bisa banget, ya kan, karena resiliensi juga kan sebenarnya daya lenting. Ketika kita berada dalam kondisi yang sebenarnya berbahaya gitu ya, atau berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan, tapi kita mampu bertahan dalam kondisi yang tidak nyaman, tidak menguntungkan, dan tetap bisa adaptif dengan lingkungan gitu. Ya salah satunya ya kesabaran tadi, berpikir yang positif gitu, regulasi emosi gitu. Dan tentu sebenarnya itu juga nggak cuma bersumber dari diri, lingkungan juga membantu untuk bisa tercapainya regulasi tadi atau resiliensi tadi, seperti itu. Ya oke. So kalau misalkan kita tetap beraktivitas dan lain sebagainya di saat berpuasa gitu kan, upaya untuk menjaga mood ya, atau menjaga energi deh gitu, menjaga energi selama di bulan puasa itu seperti apa? Energi untuk berpuasanya atau mood supaya melihat puasa ini suatu yang positif gitu. Iya. Yang itu ya. Nah, berarti itu kembali ke rasional dan logika kita gitu.
ketika kan sebenarnya puasa ini bisa dilihat dari berbagai kupasan. Kalau secara biologis kita tahu bahwa puasa mengistirahatkan tubuh kita, ya kan? Dengan organ-organ tubuh itu yang ada di dalam, dia tidak lelah bekerja karena makanan yang masuk itu berkurang, kan? Itu biologisnya. Secara psikologisnya kan sebenarnya kita diajarin nih, dipaksa belajar tadi ya, untuk meregulasi diri, regulasi emosi. Harapannya resiliensi kita nanti dalam kondisi sulit itu meningkat gitu. Sementara secara sosial juga kita diajarkan sabar nih, karena berhadapan dengan ekspektasi-ekspektasi sosial. Ya, ibadah harus begini, nggak boleh nggak begitu dan sebagainya. Ketiganya kalau kita bisa seimbangkan kan bagus gitu. Nah, dalam konteks ini ketika ketiganya bisa diseimbangkan, maka insya Allah kita juga bisa melihatnya secara positif. Kita tuh udah terlatih melihat dan segala sesuatunya positif gitu. Dan itu akan menimbulkan pemaknaan yang baik, pemaknaan yang meaningful gitu terhadap proses yang tadi yang diajarkan ini dalam bulan Ramadan. Dan itu kemudian juga pemaknaan itu hal yang penting loh dalam upaya kita terus menjalani dan menyelesaikan pembelajaran di bulan Ramadan ini. Mood kita juga yang tadinya mungkin negatif bisa berubah ketika kita kemudian mengingat, oh iya, saya ini kan diajarkan di bulan Ramadan ini sedang diajarkan sabar nih, ditingkatkan religiusitasnya nih, diuji nih, yang mudah-mudahan kalau lolos gitu saya jadi diampuni dosa-dosanya. Nah itu kan pemaknaan yang kemudian jadi menimbulkan hal yang positif gitu. Harapannya moodnya juga jadi positif, terjaga. Tapi gitu. Menurut Mbak, show up hal spiritual tadi, ibadah perlu gak sih dilakuin atau tetap keep in private aja? Depend on gitu. Karena saya sih yakin niatan itu memang betul-betul penting ya, niatan kita, karena perilaku bisa sama, niatan itu yang bisa berbeda. Kalau bismillahirrahmanirrahim, saya melakukan ini karena tujuannya adalah ini baik gitu, maka nilainya kan di mata kita, yakin bahwa nilai itu di mata yang Maha Kuasa tentu akan mengikuti dengan niatan kita gitu. Tapi perilakunya sih baik, tapi niatnya adalah show off, itu penilaiannya juga di mata yang Maha Kuasa, di mata Allah Subhanahu Wa Taala itu pasti lain juga. Kita yakinin itu kan, seperti itu. Selalu mencari sisi positifnya atau sisi lain. Sisi yang positif itu, dan itu dasarnya di hati gitu, di niat kita gitu, yang mungkin nggak kelihatan. Meskipun orangnya tipe yang haus validasi. Aku nih rajin ngaji gitu, sholat tahajud 30 rakaat. Karena kita melihatnya, kan kita ngelihatnya gitu ya, perilaku itu. Makanya kenapa ada istilah don't judge a book by its cover. Ada seseorang kayaknya tuh haus validasi gitu. Tapi bisa aja loh itu ternyata di mata Allah gitu ya, nilainya lebih dibanding yang lain. Ternyata niat gitu dan sebagainya. Ya itu mungkin yang kalau hal-hal yang seperti itu, pembacaan atau penganalisisannya lebih tepat ini ya, para kiai atau tokoh-tokoh agama yang bisa memaknainya ya. Tapi saya yakin sih berdasarkan keyakinan gitu, tentu itu ada nilainya sendiri di mata yang Maha Kuasa kan. Kan? Nggak bisa semata-mata dengan mata telanjang kita aja karena ngelihat status, ngelihat postingan gitu. Jadi memang harus balik lagi ke orang itunya. Kita perlu ngelihat juga latar belakang dia melakukannya apa, motifnya apa. Barangkali memang orangnya sukanya, barangkali memang cara itu yang dia lakukan supaya menggerakkan komunitas tertentu nih gitu. Oh iya, betul. Jadi tidak untuk konsumsi semua orang misalnya, karena memang dia sasarannya yang itu gitu. Tapi gimana orang yang memang tadi melakukan ibadah, melakukan
hal-hal yang spiritual atau mungkin dipaksa untuk bagus, tapi ketika di bulan puasa dia harus berperilaku yang baik, itu kan berarti membohongi diri sendiri kan, Mbak? Membohongi diri sendiri atau dia sedang belajar untuk jadi lebih baik, kan itu berbeda. Oh iya. Iya, kalau dia memaksakan dan kemudian dia merasa this is not me gitu. Nah, mungkin dia sedang membohongi dirinya sendiri. Tapi bisa juga di satu sisi I want to try to be better gitu misalnya. Nah, itu kan bisa. Jadi kan sebenarnya depends on gitu bagaimana dia memaknai apa yang dia lakukan di bulan Ramadan ini ya. Yang mungkin memang berbeda dibandingkan ketika sebelum atau bukan di bulan Ramadan. Kayak gitu. Oke. Nah, gini, kalau misalkan ibadah di bulan puasa tadi kita rinciin deh, misalkan ini sepengetahuan saya ya, gengs, kita sholat 5 waktu pasti ya kan, mengaji pagi apa subuh gitu kan, duha dan lain sebagainya, ditambah melaksanakan ibadah sunnah gitu tarawih gitu kan. Tarawih juga kalau nggak salah sih bagusnya sih setelah itu juga tetap ngederes, bahasa ngederes apa ya, ngederes ngaji ya Mbak ya? Ngaji gitu ya. Gitu. Belum lagi kan ada lagi tahajud. Dan sebagai kegiatan tahajud itu kan dalam itunya kan sahur ya, dibarengi dengan sahur dan lain sebagainya. Kalau misalkan kegiatan-kegiatan ibadah tadi itu justru membuat seseorang kelelahan gitu kan secara emosional ataupun merasa itu menjadi tekanan, apa yang harus dievaluasi? Nah, kita memang dalam bulan suci ini ya, bulan Ramadan ini kita tahu bahwa ritualitasnya berbeda banget dibanding bulan-bulan sebelumnya ya, dan itu juga memang diistimewakan gitu. Ini bulan yang istimewa sehingga treatmentnya juga istimewa, ibadah kita juga diharapkan istimewa kan kayak gitu. Memang ada beban di situ, kita akuin, tapi kemudian kita memaknai kelelahan kita karena beban itu gimana, kan gitu. Jadi dalam psikologi juga sebenarnya sesuatu kesulitan itu akan berbeda ketika kita memaknainya seperti apa. Gitu. Kalau dalam lelahnya kita beribadah itu kita maknai sebagai kita terima itu secara sadar, kemudian kita internalisasi sebagai pilihan kita gitu ya. Lalu kita melakukannya memang kita ikhlas, nggak pakai paksaan. Bebannya itu lain dengan kalau kita memaknainya, aduh ini karena orang tua saya galak nih. Kalau kita tidak melakukannya, saya pulang ke rumah pasti langsung disabet nih gitu. Bebannya beda gitu. Jadi memang pemaknaan kita itu seperti apa kayak gitu. Sehingga ketika menjalaninya juga akan berbeda. Nah, lelahnya itu bermakna apa enggak? Kalau lelahnya itu enggak bermakna, hanya satu keterpaksaan karena lahir dari motivasi eksternal yang dipaksakan, ya barangkali nilainya akan sangat berbeda dalam diri kita sendiri maupun di mata yang Maha Kuasa. Kan itu jadinya. Dan menjalaninya juga berat kayak gitu, akan sangat berat. Walaupun sebenarnya bebannya sama nih gitu. Karena maknanya beda. Jadi menurut saya dalam hal ini bagaimana kita melihat lelah yang kita lakukan, bagaimana kita memaknai pengorbanan kita dalam ibadah, itu yang akan membedakan rasanya gitu, rasa dalam menjalani ritualitas ibadah di bulan Ramadan itu. Saya ada pertanyaan baru kepikiran ini. Apa tanggapan Mbak ketika orang di bulan puasa itu justru mereka mudah sekali menjadi hakim bagi kebaikan orang? Hakim bagi kebaikan orang. Jadi Rizal nih nggak puasa, kamu dosa aja. Oh iya kayak gitu. Nggak puasa aja sholatnya. Iya. Jadi menjadi Tuhan untuk kesalahan orang lain. Ya itu mungkin paling tepat sebenarnya kalau kita nanya sama para ahli agama ya. Iya. Tapi kalau saya melihatnya begini, bulan Ramadan kita dalam konteks psikologi dengan upaya-upaya untuk membuat kita belajar, entah itu mengontrol diri, mengontrol impuls, mengontrol emosi, dan melakukan ibadah-ibadah
yang melelahkan, tapi kemudian kita berhasil memaknainya, kalau kita berhasil memaknainya dengan baik, maka akan terjadi pendewasaan dalam spiritual. Nah, mereka yang dewasa secara spiritual, dia akan tahu bahwa ya don't judge a book by its cover gitu. Tidak kemudian menjudgment orang lain, karena bisa jadi apa yang ditampilkan oleh orang tersebut punya niat yang berbeda, punya motivasi yang beda, yang bisa lebih baik dari kita, atau mungkin ternyata ya di bawah kita gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa selalu baik gitu. Tapi yang bisa menilai itu hanya Yang Maha Kuasa. Kita hanya bisa melihat perilakunya aja gitu. Sementara nilai bobotnya itu nilainya Allah yang tahu kan gitu. Iya, penjuriannya tetap ada yang di atas, guys. Kita kan hanya bisa ngelihat saja yang ditampilkan. Gitu. Oke. Disitulah pendewasaan spiritualnya. Dewasa secara spiritual. Oke. Gimana? Sudah dewasakah Anda? Karena dewasa tuh nggak dilihat dari umur kan, Mbak? Kan it's only a number kan? Gitu. Ya kan? So, ini ada pertanyaan dari netizen satu nih ya. Apa sih tips konsisten ibadah sesuai wishlist di bulan Ramadan? Waduh ya, konsistensi ibadah ya. Konsistensi ibadah, ibadahmu yang mana? Jadi kan gitu. Kalau kita mau konsisten, kalau saya selalu melihat yang mana dari ibadah itu yang pengen dikonsisteni. Itu akan jauh lebih mudah untuk menjaganya dibanding kita cuma bilang konsisten ibadah yang mana gitu. Apakah sholat 5 waktunya, atau membaca Al-Qur'annya, atau sholat sunatnya, ibadah sunatnya yang lain seperti sholat duha, istikharah, tahajud, atau tarawihnya. Dengan semakin spesifik dan jelas kita mendefinisikan ibadah itu maunya apa, mudah-mudahan semakin mudah juga kita menjaga konsistensi itu, gitu ya. Oke, ini lanjut nih, bisa lanjut nih. Dari pertanyaan netizen 2, cara menghilangkan sikap meragukan diri sendiri. Meragukan pada konteks apa? Nah, itu juga spesifik juga. Meragukan konteks apa? Meragukan kemampuan untuk berhasil dalam mempelajari Al-Qur'an kah gitu. Pokoknya semakin kita tahu masalah kita itu apa secara detail dan spesifik, maka solusinya juga akan lebih mudah kita temukan gitu. Kalau kita ragu kita mampu 30 juz habis gitu dalam bulan Ramadan, maka kita bisa lebih rasional. Oke, kalau kayak gitu 15 juz deh gitu. Ya kan? Dari situ kemudian kita kita usahakan 15 juz ini kita akan pecah menjadi 1 juz itu 2 hari misalnya. Kalau itu kayaknya kurang rasional, maka mari kita bikin target-target yang lebih rasional. Dari situ kan kita bisa tahu ya, kita bisa menjaga dan mempertahankan perilaku yang diharapkan tuh seperti apa gitu. Jadi semakin spesifik kita tahu masalah kita apa, semakin mudah kita mencari solusinya kayak gitu. Oke, terjawab. Sudah, thank you so much buat Tia. Oke. Episode kita selesai hari ini. Alhamdulillah. Amin. Minum dulu ya guys. Kan kita udah buka puasa nih. Udah, silakan. Udah azan ya? Di sini sudah azan, geng. Oke, jadi diingetin lagi, aku nggak bosan-bosan ngingetin kalian untuk berbagi cerita, berbagi apapun yang ingin kalian sampaikan. Mungkin banyak di luar sana orang-orang yang tidak memiliki kesempatan atau justru bingung mau ke psikolog tuh first step-nya apa sih gitu kan. Ada yang takut ke psikolog karena mahal katanya setiap jam-jaman. Ada jam-jaman. pertanyaan begini katanya, aku pernah ngeliat di TikTok bahwa katanya ngapain ke psikolog, kayak buka aib sendiri. Kayak gitu. Psikolog itu bekerja dengan kode etik. Jadi teman-teman, sepanjang psikologmu memegang kode etik tersebut, maka dia akan memastikan rahasiamu terjaga. Begitu. Nah, ada ya jawabannya itu ya guys. So see you in the next. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.